Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Ingat selalu jaga protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Kita akan mencoba memahami tentang apa itu interaksi sosial, kemudian mengapa manusia itu harus melakukan interaksi sosial. Kemudian kita juga akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kita mulai saja ya. Sebenarnya manusia itu melakukan dua interaksi ya. Yang pertama interaksi sosial dengan manusia lagi, dan interaksi dengan lingkungan hidup. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi manusia dengan manusia lagi. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, satu orang dengan satu orang ya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Mengapa sih manusia itu perlu melakukan interaksi? Alasannya adalah karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakannya sendiri. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 3. Yang pertama interaksi sosial antar individu, yang kedua interaksi sosial antar kelompok, dan yang ketiga interaksi sosial antara individu dan kelompok. Kita langsung ke contohnya ya. Contoh interaksi sosial antar individu, satu orang dengan satu orang. Contohnya yang ini ya. Misalnya ada guru yang sedang menasehati seorang murid. Guru dan murid itu interaksi sosial antar individu. Contoh yang lainnya, misalnya Udin membantu Beni yang terjatuh. Ini juga termasuk interaksi sosial antar individu. Contoh yang lainnya, misalnya Lani dan Siti sedang bermain bersama. Mereka sedang memberi makan ternak. Oke, cukup jelas ya. Interaksi sosial antar individu dari antara satu orang dengan satu orang. Berikutnya adalah interaksi sosial antar kelompok. Jadi ada dua kelompok yang saling berinteraksi, yang saling berhubungan. Contohnya adalah pada permainan sepak bola. Di sini ada 2 kelompok ya yang nanti akan bermain bersama. Kemudian ada juga misalnya sedang dilaksanakan permainan tarik tambang. Di sini ada 2 kelompok, mereka berinteraksi. Ada juga misalnya dalam suatu perusahaan, misalnya mengirimkan karyawan-karyawannya dengan karyawan dari perusahaan lain untuk berdiskusi bersama, untuk membicarakan usaha bersama, atau misalnya kerjasama antara 2 buah perusahaan. Itu contoh interaksi sosial antar kelompok. Contoh yang lain masih banyak ya. Misalnya kalau di kelas, misalnya ada kelompok yang sedang melakukan presentasi dan ada yang menyimak. Nah, ini ada kelompok yang melakukan presentasi dan ada kelompok yang menyimak. Jadi itu interaksi antar kelompok. Cukup jelas ya? Oke, silahkan cari contoh-contoh yang lainnya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang interaksi sosial. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya tentang apa itu interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuknya, dan mengapa kita harus melaksanakan interaksi sosial. Dadah, sampai jumpa lagi.